Berita viral hari ini, habiskan biaya hingga puluhan juta, TKI Tawan asal Lampung ini baru bekerja 3 minggu terkena PHK. Ternyata karena hanya masalah sepele. Berikut kronologinya. Video ini pertama kali diunggah oleh salah satu akun TikTok Abah Koit Official. Dalam video tersebut, beliau menceritakan ada salah satu temannya, yaitu seorang TKI asal Lampung, yang baru datang dari Indonesia selama 3 minggu. Naasnya baru bekerja selama 3 minggu dan hanya karena masalah sepele beliau harus di-PHK oleh majikannya. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapat, beliau itu katanya melakukan beberapa kesalahan, tapi kalau menurut saya pribadi, kesalahannya itu sebetulnya tidak begitu fatal, bahkan bisa dianggap kesalahan yang sepele begitu guys. Untuk kesalahan yang pertama, jadi beliau itu setelah habis kerja atau jam 5 setelah pulang kerja atau setelah finish jam kerja, beliau itu sama sang majikan disuruh menyiram bunga atau bantu-bantu menyiram bunga. Tapi itu tidak dihitung lembur atau tidak dibayar ya guys, dan beliau katanya itu menolaknya. Nah, untuk kesalahan yang kedua adalah kemarin itu kan di kalender ya. Jadi untuk kalender Taiwan itu kan pas hari Sabtu berwarna hitam. Yang dimana kalau berwarna hitam itu kita diwajibkan untuk bekerja. Seperti kita ketahui bahwa di Taiwan itu kita wajib kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu untuk hari-hari seperti biasa atau untuk kalender yang normal begitu guys. Namun memang ada beberapa kalender yang pas hari Sabtu itu berwarna hitam dan itu kita diwajibkan untuk bekerja guys. Namun si masnya itu kayaknya tidak tahu dan akhirnya beliau itu kan tidak datang untuk bekerja. Akhirnya sang majikan mungkin sedikit kecewa atau marah atau bagaimana, dan itu katanya kesalahan yang kedua guys. Dan kesalahan yang ketiga, beliau itu katanya disuruh mandornya itu disuruh berhenti bekerja saat jam 5 sekitar kurang 10 menit begitu guys. Nah, karena sudah disuruh berhenti, akhirnya beliau itu kan lari ke belakang untuk cuci tangan dan kaki. Namun ternyata si bosnya itu melihat dari CCTV bahwa sebelum jam 5 pas itu beliau sudah tidak ada di tempat kerja. Dan itu katanya merupakan kesalahan sih katanya sang majikan begitu guys. Nah, karena kesalahan ketiga itulah beliau terpaksa sama sang majikan disuruh tanda tangan putus kontrak guys. Yang dimana kalau kita sudah bersedia atau sudah menandatangani surat putus kontrak, maka disitu berarti kita sudah menyetujuinya bahwa kita sudah putus kontrak guys. Dan itu kita tidak bisa meminta bantuan ke siapapun karena kita sudah terlanjur tanda tangan di atas materai. Nah, ini nanti mungkin masnya akan disuruh minta bantuan ke shelter 1955 untuk bagaimana caranya beliau mendapatkan keadilan guys, karena ini kan putus kontrak secara sepihak sebetulnya. Dan mirisnya lagi, saat beliau meminta bantuan ke agensi untuk mencarikan pabrik baru atau pekerjaan baru, sang majikan itu tidak mau membantu. Nah, sekarang beliau tuh kebingungan karena memang beliau baru datang selama 3 minggu. Yang pasti ARC belum kepegang, dan untuk bisa mencari pekerjaan di tempat lain, itu dokumen harus sudah lengkap guys. Ya, kita doakan buat masnya, semoga saja secepatnya bisa mendapatkan bantuan, entah itu dari 1955 atau dari agensinya sendiri. Jadi kita bayangin saja guys, beliau kan baru datang selama 3 minggu. Yang pasti untuk proses kesini juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, untuk biaya juga pasti udah menghabiskan hingga puluhan juta rupiah, dan sampai sini tiba-tiba harus di PHK. Bagaimana perasaan beliau? Dan itu hanya karena masalah sepele ya. Kita bisa bayangin saja bagaimana perasaan dia, ditambah lagi saat meminta bantuan ke agensi itu seperti ogah-ogahan untuk membantu guys. Ya, kita doakan yang terbaik buat beliau, semoga saja secepatnya mendapatkan bantuan ya guys. Dan ini juga perhatian buat teman-teman nih, kalau misalkan kita disuruh tanda tangan putus kontrak, jangan sekali-kali kita mau sebelum kita tahu alasannya apa atau karena kita melakukan kesalahan apa. Jika memang
Jika memang kita tidak melakukan kesalahan yang fatal, maka jangan sekali-kali tanda tangan di atas kertas putus kontrak kerja, guys. Karena itu susah sekali kita untuk mendapatkan keadilan. Yang dimana kalau kita sudah tanda tangan, berarti kita sudah menyetujuinya, guys. Ya mungkin sekian dulu video dari saya, semoga saja bermanfaat. Doakan yang terbaik buat masnya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.